Jumpa lagi dengan saya Linda di channel saya Kesaksian tentang Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat saudara yang sudah nonton video-video saya, sudah mengikuti perjalanan pelayanan saya yang cukup seru di lereng-lereng gunung. Puji Tuhan, hari ini saya ada di Dusun Gedong, kembali lagi di Dusun Gedong, salah satu dusun yang tertinggi di lereng gunung Merbabu. Hari ini cuaca sejuk banget dan kita bisa lihat agak terang ya, tidak tertutup kabut. Pemandangannya cukup indah kalau kita lihat hutan-hutan pinus di bawah sana. Hutan pinus ini milik dari Perhutani, PT Perhutani. Cantik banget. Di sini itu tempat yang merupakan salah satu tempat wisata. Jadi bisa orang buat selfie-selfie maupun untuk orang kemahan gitu ya. Bahkan orang-orang yang mencari ketenangan batin, ketenangan jiwa, biasanya lari ke sini dan biasanya mereka ngobrol-ngobrol dengan Pak Musa dan Bu Tumini, dan disitulah tempatnya mereka untuk menceritakan untuk kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Karena memang dalam hidup kita butuh Dia. Karena Yesus itu adalah sumber dari kasih itu sendiri, sehingga tidak bisa terlepas dari kehidupan kita manusia gitu. Kita butuh kasih dari Allah Bapa, dan disinilah tempatnya untuk mereka mendengar, mengenal tentang Tuhan Yesus. Dan hari ini saya membawa salah satu anak rohani yang saya menemukan. Dia menemukan saya lewat YouTube juga. Jadi kita tanya-tanya dia dulu. Ini si Murtadin ini bagaimana ceritanya, lanjutan yang video kemarin bagaimana, supaya kita tahu kelanjutan pengenalan Teteh ini dengan Tuhan Yesus yang berlanjut, yang menambah iman percayanya seperti apa. Kita tanya dulu. Shalom Teh. Shalom Teh. Teteh bisa cerita bagaimana Teteh menemukan aku, bagaimana jalan yang Tuhan kasih Teteh supaya bertemu dengan aku dan bisa lebih tahu dan yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Monggo Teh. Waktu itu semakin aku tergelitik pengen lebih tahu, aku sering buka-buka YouTube, siapa Tuhan Yesus. Tapi aku masih nyumput-nyumput gitu ya, sembunyi-sembunyi. Nah, kebetulan bos aku mau pergi agak lama. Bos mau pergi agak lama, terus aku gimana? Aku pengen ikut lagi ke sana, gimana dong? Udah, biar kamu nggak ketahuan sama keluarga kamu. Nih aku kasih tahu nih, hubungi nih, coba lihat itu di YouTube katanya gitu. Ini apa namanya ini katanya, channelnya ini pasti ada nomor WA-nya katanya. So kamu hubungin dia, kamu minta bantuan sama dia aja. Kalau kamu ingin lebih penasaran katanya. Ya udah, aku nyari-nyari sendiri siapa itu Tuhan Yesus, di nyumput-nyumput lah, sembunyi-sembunyi. Nah, pas aku agak ragu-ragu waktu itu mau menghubungi Ibu Linda ini. Nah, ada kesempatan aku lihat di YouTube-nya ada yang memberi kesaksian, ada nomor WA-nya. Aku catat cepat-cepat karena aku kan tidak punya HP Android gitu. HP aku HP cinit-nit gitu ya. Nah, HP teman aku buka YouTube-nya, aku cepet nyuri itu nomor WA-nya itu Bu Linda. Nah, itu aku dapat dari situ. Nah, aku coba menghubungi, lama tuh Bu Linda tuh nggak dibuka WA-nya gitu. Nah, suatu hari Bu Linda menghubungi ke aku bahagia banget waktu itu. Serasa, oh mungkin aku akan menemukan sesuatu nih gitu. Nah, tapi setelah itu nggak bisa bertemu, beberapa bulan lama tuh nggak bisa bertemu. Nah, mungkin karena Tuhan udah ngasih jalannya, aku bisa dipertemukan. Aku
datang ke rumahnya di suatu kota. Nah, aku kan orangnya seperti suka menantang gitu. Kalau orang Sunda bilang mah nantang, bukannya pengen tahu sesuatu tapi nantang orang gitu. Aku suka gitu, di hati aku suka berkata bener tuh gitu. Nah, satu malam dia buka Alkitab, karena aku nggak percaya terus kan, Satu malam dia buka Alkitab, di situ diceritakan pertama Tuhan Yesus. Aku kalau dengar itu suka pusing gitu. Udahlah aku minta ini. Aku karena lagi aku punya masalah berat, sangat berat, yang nggak ada titik temunya, yang nggak ada solusinya. Aku udah putus asa, aku udah nggak berdaya. Aku marah sama Bu Linda itu. Aku ambil, dikasih buku Alkitab sama buku apa yang pengenalan gereja gitu. Malam-malam, percuma aku datang ke sini, tetap saja aku nggak menemukan jawabannya. Nah, aku jadi marah sama yang suka pakai jubah itu, aku suka marah. Nah, aku banting itu Alkitab karena pusing dibacanya juga nggak ngerti. Aku hanya berbicara begini, gimana ya cara berdoanya orang Kristen itu? Aku mau berdoa karena aku saking kepepet kali ya, kalau orang itu kalau udah kepepet itu mau apa dilakukan juga gitu. Aku udah nggak sholat, udah lama nggak sholat karena aku udah merasa nggak muslim lagi. Aku merasa udah berkhianat lagi, jadi aku udah nggak sholat beberapa tahun ini. Pas aku buka Alkitab, tulisannya kecil-kecil malah pusing. Aku lempar, aku duduk bersimpuh, aku bicara begini. Hai kamu Yesus, kalau memang kamu benar Tuhan, ini aku merasa dipermalukan, aku merasa sudah tidak berdaya lagi, ini berat begini, aku udah mau mengakhiri semuanya saja. Aku pengen mati aja, aku ingin mengakhiri saja. Kalau memang kamu Tuhan aku, tolong sembunyikan aku dari rasa malu ini. Tolong aku kasih jalan keluarnya. Aku mau dibaptis. Tapi aku pengen jawaban hari ini. Malam ini, satu hari ini aku pengen jawabannya. Kalau kamu benar Tuhan, selamatkan aku dari masalah yang berat ini. Gitu, aku lempar, aku tidur. Nah, 2 hari setelah itu, masalahku beres. Satu persatu beres. Lemah semua, datang lemah. Terus ada bisikan di hati. Ada masuk di akal kalau Tuhan itu menciptakan bumi, jin saja bisa menyerupai ular atau apa. Apalagi Tuhan bisa berbentuk manusia, bisa saja kun fayakun. Tidak tahu ya, aku percaya begitu. Aku percaya, aku mau minta maaf. Kalau bisa aku pengen ketemu lagi, aku mau minta maaf. Aku sudah menghina dia, aku sudah menepis dia. Aku mau minta maaf, kalau dipertemukan aku mau minta maaf, itu aja. Terus akhirnya Teteh dibaptis ya? Ya, aku pengen cepet-cepet dibaptis sebelum yakin sama Tuhan saja. Aku pengen dibaptis dulu karena merasa kosong, karena merasa aku udah di Muslim, aku udah berkhianat kan. Jadi aku seperti melayang-layang gitu, seperti roh yang gak keterima gitu. Gitu. Terus jadi akhirnya dibaptis di hari Kamis kemarin. Ya, jadi dia kemarin hari Kamis itu dibaptis.
si Ruth ini dibaptis jadi dinamain Ruth. Jadi dia tidak pakai namanya yang lama lagi, nama baptisnya Ruth. Tetapi bukan hanya dibaptis, tapi dia mengalami Tuhan lebih lagi, lebih dalam lagi, yang membuat dia lebih percaya. Jadi setelah dibaptis, kami pulang ke rumah. Di dalam perjalanan pulang ke rumah itu, saya terus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi saya menginjili dia. Dan waktu di jalan ternyata ada sesuatu hal yang membuat dia akhirnya menepuk pundak saya. Bunda, stop, jangan cerita lagi tentang Tuhan Yesus. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, nih yang di dalam saya ini, saya tahu sih bahwa ada roh-roh lain di dalam dia. Saya sudah tahu, waktu pertama kali dia datang ke saya sudah tahu sih. Cuman saya mau nanti ada pemberesan gitu loh. Harus ada pelepasan gitu. Lah terus dia waktu di mobil dia bilang begitu, dia bilang ini sudah yang di dalam ini sudah ribut semua, sudah maki-maki bunda nih katanya gitu. Terus karena saya lihat itu, saya takut dia manifestasi dan mengganggu nanti saya nyetir, saya langsung berdoa, saya tutup dia, saya lemahkan roh-roh di dalam dia, saya kancing dulu supaya sampai saya tiba di rumah. Nah setelah kami tiba di rumah, sudah mandi, kita sudah duduk santai, sudah makan malam dan duduk santai di ruang tamu, saya kembali lagi memberikan dia Alkitab, dan saya juga pegang Alkitab, saya mulai menginjili lagi. Saya ketika menginjili itu, dia sudah semakin berat. Jadi dia baca Alkitab itu dia udah pusing waktu baca Alkitab, baru 2 ayat ya, dia bilang sudah rasa pusing sekali gitu. Yang akhirnya dia tutup Alkitabnya, dia taruh, dan saya terus menginjili terus. Akhirnya dia sudah nggak kuat yang di dalam itu, kompromi dengan dia. Oke, aku mau keluar. Dia datang sama saya dan dia, karena kita bersebelahan duduknya, dia bilang, Bunda tolong pegang ini, kalau orang Jawa bilang geger ya, pundak di sini di belakangnya. Jadi karena saya sudah tahu, karena sudah biasa menangani pelepasan gitu, saya udah tahu. Saya langsung aja tengking dalam nama Yesus. Tak! Wah, di situ mulai ada reaksi, dan itu luar biasa reaksinya. Apa itu Teteh yang wujudnya seperti apa Teh? Semua yang ada di aku harimau. Harimau sama apa? Sama meong, Sama macan kumbang. Ya, meong. Jadi yang di dia ada sebenarnya ada berapa banyak dulunya aslinya? Aslinya ada 30. 30 roh. Itu antara macan dengan macan kumbang dua-dua ya. Jadi 30 roh yang di dalam dia. Terus yang lepas, yang dulu sebelum ketemu saya, 15. sudah lepas ya? Ya. Itu dilepasin siapa? Sama adik. Dia mau keluar tapi mau keluar tapi pengen dijemput gitu. Oh, jadi sama adik dilepaskan. Nah, sisa 15 itu kemarin malam itu keluar 1, tapi itu pertarungan cukup seru. Saya sendirian dan tidak ada tim yang lain. Kebetulan anak-anak saya juga nggak ada di rumah. Ya, tapi saya mau bilang kuasa yang diberikan dari surga untuk kita anak-anak Tuhan tuh luar biasa. Nggak usah takut yang kayak begitu. Jadi karena roh di dalam kita lebih besar dari roh itu. Akhirnya Teh Ruth ini dia ngomong, Bunda tolong ambilin bawang putih. Karena saya tidak mau kompromi dan tidak ada syarat, saya bilang tidak, saya tidak kompromi dan tidak syarat. Saya tengking terus, saya hajar terus. Air yang ada nah saya mau ambil minyak urapan kan saya harus meninggalkan dia, sedangkan saya harus masuk ke kamar. Terus ada air di situ, air minum di gelas, saya lihat masih penuh airnya dia. Saya ambil, saya doa itu menjadi api surgawi. Saya bakar. Dia menjerit-jerit kepanasan gitu ya. Terus dia bilang, Bunda tolong ambil bawang putih. Itu dia masih bisa counter. Jadi dia bisa kontrol roh yang di dalam dia. Dan dia sadar, dia bilang, Bunda kasihan. Nanti kita dengar ceritanya sampai bagaimana kompromi dia dengan yang di dalam dia dan mengambil keputusan untuk keluar, kita tanya. Terus itu gimana Teteh hari itu, malam itu? Malam yang kedua.
Malam yang pertama dia mau lepas itu si Kalau malam yang pertama itu kan yang paling besar ya, ya. yang paling sayang ke aku gitu. Nah, dia mau keluar, eh, pengen baik-baik lah keluar meninggalkan, karena udah berpuluh tahun kan dari mungkin dari bayi udah dengan aku juga merasa nggak tega, ingin dia keluarnya pelan-pelan gitu, tidak merasakan sakit. Tapi bunda itu kejam banget gitu. Dia sampai patah-patah keluarnya. Nah jadi aku udah berhenti, bunda udah pengen terus, akunya udah lemes, sudah nggak ada tenaga. Coba kalau tadi dikasih bawang mungkin dia akan nggak seperti itu. Jadi di lain waktu saja keluarnya gitu, pulangnya. Aku mau pamitan dulu, aku mau pamitan dulu. Kan gimana ya, sedih juga dia yang selalu menemani aku kemana-mana dari kecil sampai tua, meskipun itu katanya merugikan aku merasa tidak dirugikan. Mungkin aku tidak bisa menerima Yesus ya karena salah satu itu ya, di Islam dia nggak mau, aku ngaji dia suka marah, aku sholat mereka marah. Sepertinya aku harus tidak punya agama gitu. Nah, selesai yang pertama itu keluar, kasihan. Dia patah-patah. Yang malam keduanya, aku udah siap. Udah kita selesaikan saja gitu. Yang kedua, hari keduanya, aku udah siap melepas mereka. Aku memohon maaf dulu. Hanya dengan cara pakai bawang dia akan keluar pelan-pelan. Iya, jadi ternyata kuasa di dalam nama Yesus itu luar biasa, saudara. Seperti kesaksiannya Teh Ruth tadi, roh macan yang terbesar itu memang saya lihat. Saya kebetulan juga bisa melihat. Itu saya lihat. Jadi setelah keluar, itu kebetulan anak saya lagi keluar semua pakai mobil. Jadi lagi keluar. Dan saya sendiri di rumah gitu. Setelah ada saya panggil, saya undang satu tim lagi mampir ke rumah. Itu sudah sadar sih. Jadi kita ngobrol. Di pintu depan saya itu terdengar ketokan keras sekali. Saya pikir anak-anak saya pulang gitu. Nah, salah satu tim ini ke depan, lihat ke depan, ternyata kosong. Terus Teh Ruth keluar, begitu dia lihat, saya juga keluar dan saya lihat memang roh itu, saya lihat orang tapi wujudnya macan, itu besar, tinggi, gagah gitu, saya melihat gitu. Terus langsung saya tengking dalam nama Yesus, dia hilang. Tapi saya mau bilang saudara, ternyata di dalam nama Yesus itu kuasanya besar sekali ya Teh. Iya. Bisa sampai patah-patah gitu ya Teh. Iya, yang di Banjuri itu yang bikin patah-patah. Itu yang Kalau Bunda menyebut dengan nama Yesus itu bergetar kayak gempa gitu. kayak gempa ya. Iya. Jadi Terus kalau patah-patahnya tuh kenapa? kalau patah-patah itu waktu aku kenapa basah ya itu. Oh ya, itu air minum tadi tuh saya doa dan kuasa surgawi ada di dalam air itu menjadi api, dan itu juga dia juga terbakar juga, selain patah-patah terbakar ya Teh. Iya. Terbakar juga. Jadi saya minta menjadi api surgawi dan saya percikin. Wow, itu dahsyat sekali kuasanya. Jadi saudara, kita yang jadi anak-anak Tuhan itu luar biasa. Kuasa sudah dikasih di dalam kita. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang di luar sana. Jadi jangan ragu. Nah, itu menambah iman percaya Teteh sama Tuhan Yesus ya. Iya.
Aku kan takutnya kalau aku tidak sholat, aku hilang rezeki aku, terus aku akan meninggal, kan itu janjinya aku. Mm-mm. Dulu, ya Allah, kalau aku tidak sholat lebih baik aku tidak mendapatkan rezeki, lebih baik aku siap ya gitu. Yang itu yang aku takutkan gitu. Sekarang aku sudah bukan muslim lagi, mungkin semakin dekat kematianku gitu. Ternyata tidak ya. Ya, terus aku percaya Tuhan itu kun fayakun ya, mau jadi manusia di mana aja tidak mungkin Tuhan langsung jelag dari langit, orang pada takut. Nah, jadi dikasih cara lewat Jadi Siti manusia. Maryam gitu. Ya. Sedangkan roh yang lain saja bisa jadi macan, Ya, jadi macan kumbang, ya, jadi aku meyakinnya ular, dan gitu. itu ya Apalagi Tuhan itu lebih pasti berkuasa. berkuasa gitu. Nah, itu satu keyakinan. Terus keduanya, waktu Bunda bilang dalam nama Yesus, kenapa mereka pada takut gitu? Kenapa mereka pada bergetar? Terus pas Bunda bilang apa tuh, bahasa apa tuh? Nggak Bahasa ngerti. roh, jadi saya berbahasa roh. Mereka seperti kena cemeti, dipecut gitu. Kasihan sekali. Ketika kita berbahasa roh, wow, mereka tuh dihajar habis-habisan. Jadi aku merasa kasihan, jangan terlalu begitulah. Itu kan masih punyanya Tuhan juga, jadi perlakukan dia dengan ada adabnya gitu. Jadi ya Jadi gitu. dia tuh masih ada toleransi gitu, yang karena dia sudah dari kecil dengan mereka, dia kasihan gitu. Nah, sedangkan saya ini tidak ada kompromi Iya, gitu loh. nggak boleh. Saya tidak mau ada kompromi, tidak mau. Tuhan kan sayang, Tuhan kan Tidak. maha kasih. Saya tidak mau ada kompromi dan tidak mau ada berbelas kasihan pada mereka itu, dan saya hajar terus gitu. Yang dia akhirnya paginya dari malam itu lepas satu ya, yang paling besar itu. Tapi yang lebih ganas itu yang macan kumbang yang hitam, itu masih ada dengan 13 yang lainnya di dalam dia. Pagi itu dia sudah habis mandi, sudah sarapan, dia duduk baca Alkitab, dia naikkan pujian sebenarnya. Tapi tiba-tiba saya waktu ke belakang, saya kembali lagi, dia sudah terduduk di sofa itu, dia menangis gitu loh. Menangis, dan dia bilang, saya tanya gimana, siap? Dia bilang jangan dulu Sabi. Dia bilang jangan dulu Bunda, jangan dulu. Karena saya tahu yang di dalam dia itu sudah babak belur, dan saya pengennya selesaikan tanggung jawab saya untuk pelepasan itu. Jadi saya ngejar terus gitu ya. Dia bilang jangan dulu Bunda, jangan dulu. Tapi saya enggak mau kasih tenggang waktu. Saya cecer terus, dan saya langsung putar musik pujian. Saya mulai naikkan pujian. Itu dia sudah mulai, dan saya berbahasa roh lagi, saya terus langsung saya doakan. Dan akhirnya 14 roh itu semua keluar tuntas ya Teteh. Ya. Ya sebenarnya mereka juga sudah mau pergi, tapi sama aku kan belum kompromi ya, melepas gitu ya. Iya, aku mau minta maaf, aku ikhlas melepas semuanya gitu. Jadi memang karena si Teteh ini dia keturunan dari Banten, dia ada leluhurnya yang ya sakti mandraguna lah kalau orang bilangnya dulu. Dia katanya sih bisa hilang begitu saja, Saipi angin. Dan bisa tinggal rokok dan seekor macan yang nampak. Jadi ada perjanjian ini yang namanya kutuk turunan itu. Jadi walaupun dia tidak minta untuk masuk ke dia, tapi dalam rahim ibunya saja roh-roh itu sudah masuk. Jadi roh-roh okultisme itu yang harus dibersihkan, karena tidak mungkin kita percaya Tuhan, kita percaya adanya Roh Kudus, Roh Allah, tapi ada roh lain di dalam kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau kita menyekutukan dia dengan roh lain. Dia tidak mau. Dan ketika kalau kita menyekutukan Tuhan dengan roh lain, yakin dan percaya Tuhan gak ada di dalam kita. Tuhan mungkin masih memproteksi kita, masih memantau kita, tetapi Tuhan tidak ada di dalam baitnya. Karena Tuhan bilang dia tidak tinggal di dalam bait yang dibuat manusia, tapi dia tinggal di dalam bait yang dibuat dia sendiri. Itu tubuh kita. Makanya kita harus menjaga bait kita, harus kudus, harus bersih dari roh-roh seperti begitu.
supaya roh Allah yang ada di dalam kita. Dan ketika Tuhan itu ada di dalam kita, perasaan kita tentunya berbeda, ada damai sejahtera dan sukacita. Bagaimana setelah mereka keluar, apa perasaannya Teteh? Teh Ruth rasain apa? Ya, aku merasa tenang. Aku sudah tidak gelisah lagi. Aku hanya ingin ketemu, kalau saja diperkenankan pengen ketemu, satu kali lagi aku mau minta maaf, itu aja. Nggak ketemu secara langsung pun Teteh bisa berdoa minta pengampunan, karena kan selama ini juga Teteh sudah minta ampun sama Tuhan Yesus. Jadi dengan doa aja dia ada kok di dalam kamu. Ketika kamu udah bersih dari roh yang lain, ketika kau mengaku dengan mulutmu, dengan hati iman percayamu bahwa dia Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi, sejak itu dia ada di dalam kamu. Itu luar biasanya orang Kristen tuh, ketika kita mau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, dan kita mau terima sungguh-sungguh dengan iman percaya kita, setiap langkah hidup kita itu berjalan bersama Tuhan. Itu yang mungkin Teteh bisa nanti mulai merasakan, dan nanti selain waktu Teteh bisa memberi kesaksian-kesaksian lagi apa yang pengalaman-pengalaman Teteh setelah menjadi orang Kristen. Tentunya akan memberkati anak-anak Tuhan di luar sana tentunya, dibandingkan dengan sebelum Teteh menjadi anak Tuhan, apa yang Teteh rasakan. Karena saya sendiri secara pribadi juga merasakan penyertaan Tuhan setiap hari lepas hari, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup aku gitu, yang hidup saya tuh udah 100% untuk Tuhan. Saya udah gak pernah mikir apa-apa. Anak cucu saya percaya, walaupun mereka belum percaya sama Tuhan Yesus, tapi saya percaya dan saya selalu doakan mereka. Dan saya tahu bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti satu waktu Tuhan akan menjamah mereka. Itu doaku. Pemulihan Tuhan pasti ada dalam hidup anak cucuku. Aku percaya itu. Karena aku tahu juga Tuhan tidak pernah mau berutang pada anak-anaknya. Puji Tuhan sekali, sekarang Teh Ruth sudah bisa terbebas dari kuasa-kuasa kegelapan yang selama ini menyertai perjalanan hidup Teteh Ruth. Dan nanti Teteh bisa merasakan bagaimana perbedaannya berjalan bersama Tuhan dengan berjalan bersama mereka. Karena damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan manusia itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Di luar dari Yesus Kristus, kita tidak bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita. Mungkin ada orang yang kaya, ada orang yang sehat dan kaya raya, seakan-akan dunia ini miliknya. Tapi percayalah, kalau dia bukan pengikut Kristus, dia pasti hidupnya juga tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Pasti dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biasanya orang mau menikah lagi, banyak-banyak menikah lagi. Yang perempuan mencari cowok lagi, cari berondong-berondong dan sebagainya seperti itu. Melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Nah, kita bersyukur karena kita sudah menemukan Tuhan yang benar, Allah yang hidup dan berkuasa. Teteh tentu lebih percaya lagi setelah ada pelepasan itu, dan saya yakin dan percaya Teteh tambah iman percayanya bahwa si jubah putih itu adalah Yesus Tuhan, dan dia berkuasa penuh atas kehidupanmu. Dialah yang menciptakan kamu, karena ketika kamu mendengar nama dia disebutkan, itu seperti gempa. Kuasanya terlalu besar gitu. Dan ketika namanya disebutkan, roh-roh yang ada di dalam kamu yang selama ini orang bilang tidak bisa dilepasin ya. Jadi dia sudah berusaha untuk melepaskan mereka
lewat orang lain gitu dilepaskan, ya tentunya dengan sesuai dengan imannya dia. Jadi sudah berusaha untuk lepas tapi tidak bisa. Ternyata di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, lepas semuanya. 15 loh saudara, itu nggak main-main, 15. Puji Tuhan, dia terbebas dari mereka, dan dia sudah kemarin puji Tuhan sudah dibaptis. Dan nanti kita dengar ceritanya lanjutannya setelah video ini. Kita nanti ketemu lagi, kita akan mendengarkan kesaksiannya bagaimana setelah lepas dari semua ini. Gitu, demikian saudara. Saya masih ada pelayanan di dusun yang lain. Saya berharap saudara tetap mengikuti perjalanan pelayanan saya dan terus memberi support dalam pelayanan saya. Saudara yang selama ini memberi support dalam pelayanan saya, terima kasih banget. Dan Tuhan sendiri yang akan membalas semua kebaikan saudara dalam mengikuti dan memberi bantuan dalam pelayanan kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.